Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Utilitas Bangunan Kompleks mengenai drainase. Kami dengan kelompok Muhammad Ilham Syahrul Haq, Zahratul Nabila, dan Jeli Nur Afifah dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Yuk, mari simak penjelasannya. Apa saja yang akan dibahas dalam sistem drainase di Indonesia, yaitu ada pengertian, sejarah, kegunaan, pembagian drainase, penyebab, permasalahan drainase, serta solusi permasalahan dari drainase itu sendiri. Untuk pengertiannya yaitu ada drainase. Drainase merupakan lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Kemudian ada sistem drainase yang merupakan suatu kumpulan dari suatu unsur atau komponen yang terorganisir yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air. Lalu, ada sistem drainase perkotaan yang merupakan sarana atau prasarana yang ada di perkotaan yang berfungsi mengalirkan air hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yaitu sejarah sistem drainase. Peradaban lembah Indus pada zaman perunggu di wilayah barat laut Asia Selatan sekitar tahun 3300 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada dua area yang paling terkenal yaitu Harappa dan Mohenjo-daro sudah berhasil menemukan sistem pengairan yang baik. Air limbah diarahkan ke saluran pembuangan gravitasi tertutup yang berjajar di jalan-jalan utama. Penemuan drainase pipa berlubang yang dibuat oleh Lech Sierhoek Dalrymple pada tahun 1700-an. Kegunaan sistem drainase untuk mengeringkan daerah yang tergenang air, untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan, dan mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan. Bentuk-bentuk saluran drainase. Bentuk yang pertama adalah bentuk trapesium. Bentuk trapesium biasanya terbuat dari tanah, namun ada juga yang terbuat dari beton dan pasangan batu. Fungsi dari bentuk trapesium ini sekaligus penyalur air hujan dengan kapasitas yang cukup banyak. Yang kedua ada bentuk persegi. Pada saluran drainase dengan bentuk persegi dibuat dari beton dan pasangan batu. Fungsi dari bentuk ini sebagai penampung dan penyalur luapan air hujan yang memiliki kapasitas banyak. Yang ketiga yaitu bentuk segitiga. Bentuk saluran ini jarang diterapkan atau jarang dibuat. Bentuk ini dapat digunakan dalam situasi tertentu. Yang keempat adalah bentuk setengah lingkaran. Bentuk ini memiliki kapasitas penampung air hujan cukup sedikit karena diameter yang kecil. Biasanya digunakan pada sisi jalan perumahan dan saluran penduduk. Sistem jaringan drainase. Jaringan drainase wilayah perkotaan memiliki dua sistem, antara lain yang pertama sistem drainase mayor, merupakan penampang dan pengalir air hujan dan saluran pembuangan utama. Daya tampung dari sistem ini cukup besar. Air yang disalurkan berasal dari sungai dan parit-parit. Untuk merancang sistem drainase ini, perlu pengukuran topografi secara matang agar bisa bertahan 5-10 tahun umur pemakaiannya. Yang kedua adalah sistem drainase mikro, merupakan saluran dan penampang aliran air hujan. Daya tampung yang dimiliki sistem ini relatif sedang, tidak seperti sistem drainase makro. Saluran gorong-gorong, saluran tepi jalan, saluran riul kota, dan yang lainnya merupakan contoh dari drainase mikro. Dalam perencanaannya harus dirancang secara matang agar saluran ini dapat digunakan pada masa 2,5 tahun sampai 10 tahun tergantung dengan tata guna lahan yang ada pada daerah tersebut. Pada prakteknya drainase terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, drainase daerah perkotaan atau pemukiman. Yang kedua, drainase jalan raya. Yang ketiga, drainase lahan pertanian. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu dan atau merugikan masyarakat.
Saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Drainase lahan pertanian didefinisikan sebagai pembuatan dan pengoperasian suatu sistem di mana aliran air dalam tanah diciptakan sedemikian rupa sehingga baik genangan maupun kedalaman air tanah dapat dikendalikan sehingga bermanfaat bagi kegiatan usaha tani. Pada dasarnya, drainase dapat terpengaruhi oleh kondisi fisik tanah dan pertumbuhan tanaman antara lain: 1. Aerasi tanah, 2. Struktur tanah, 3. Temperatur tanah, 4. Daya dukung tanah, 5. Penurunan tanah. Selain itu, drainase juga dapat dipengaruhi oleh kondisi kimia tanah dan pertumbuhan tanah antara lain: 1. Suplai nutrisi, 2. Salinitas dan alkalinitas, 3. Asidinitas tanah. Drainase pada daerah irigasi. Drainase pada daerah irigasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu drainase internal, di mana berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari sawah sebagai pencegahan terjadinya genangan dan kerusakan tanah. Drainase eksternal yang berfungsi untuk mengalirkan air dari luar daerah irigasi. Apa saja penyebab permasalahan drainase di perkotaan? Yang pertama, karena bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di perkotaan yang terus bertambah pasti akan diikuti dengan meningkatnya jumlah limbah. Lalu, dengan meningkatnya jumlah limbah, khususnya limbah cair, apabila tidak disertai dengan penambahan drainase, maka akan menyebabkan bertumpuknya limbah tersebut dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, karena penyalahgunaan fungsi saluran. Seperti ketika harusnya saluran hanya untuk membuang air hujan, justru oknum-oknum tidak bertanggung jawab menggunakannya untuk membuang limbah home industry atau pabrik. Penyalahgunaan fungsi saluran ini dikenal dengan istilah mixed use. Yang ketiga, karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan sarana-prasarana drainase. Dari yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan drainase yaitu ada sampah, limbah industri, dan perubahan iklim atau cuaca. Berikut beberapa referensi videonya. Dalam merencanakan drainase, diperhatikan respon dari air hujan terhadap efek pembangunan. Sebelum pembangunan, kondisi lingkungan masih alami. Tentunya, kawasan tersebut masih mempunyai evapotranspirasi yang tinggi, simpanan air yang cukup baik, resapan air yang tinggi, dan surface runoff atau debit limpasan yang kecil. Sementara, setelah pembangunan, di mana terjadi perubahan tata guna lahan yang masif, membuat evapotranspirasi menjadi rendah, simpanan air juga rendah, resapan air rendah, dan surface runoff menjadi besar. Dalam hal ini, perubahan kondisi di atas bila tidak diimbangi dengan perencanaan drainase yang baik dan sustainable dapat menyebabkan terjadinya banjir dan juga genangan yang tentunya akan sangat merugikan bagi kita semua. Di Indonesia, adanya urbanisasi menimbulkan beberapa permasalahan di daerah perkotaan, termasuk terjadinya peningkatan dari volume banjir dan percepatan limpasan di sungai, sehingga terjadi perubahan dari hidrograf banjir. Berikut adalah ilustrasi dari perubahan hidrograf banjir dari sebelum pembangunan dan kondisi setelah pembangunan. Debit limpasan pada kondisi sebelum pembangunan atau kondisi awal adalah sekitar 25%.
Apabila terjadi pengembangan das tidak terkendali, akan berubah sebaliknya menjadi debit limpasan sekitar 75% dan dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam perencanaan drainase saat ini adalah menganut pada prinsip Zero Delta Q Policy, yaitu adalah zero kenaikan excess runoff sebagai bentuk sinergi antara upaya eco-drain dengan penyelenggaraan tata ruang. Zero kenaikan excess runoff diartikan sebagai konsep pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan upaya untuk tidak menambah runoff akibat meningkatnya nilai koefisien pengaliran akibat pembangunan atau C dari koefisien natural di das tersebut. Sehingga untuk solusi pengelolaan drainase perkotaan secara terpadu berwawasan lingkungan atau eco-drain adalah diupayakan untuk mengelola air kelebihan dengan cara menampung, meresapkan, mengalirkan dan memelihara sehingga tidak menimbulkan genangan yang berbahaya bagi lingkungan. Dari pengertian ini dapat diuraikan 4 klasterisasi penanganan drainase, yaitu tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Saat hujan tiba, Kabupaten Bogor kerap dilanda oleh genangan karena kurang tersedianya drainase. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas PUPR telah menyiapkan pembangunan drainase vertikal di sejumlah titik daerah rawan genangan. Apa itu drainase vertikal? Drainase vertikal merupakan saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan secara vertikal dari permukaan ke dalam tanah. Drainase ini terdiri dari 2 katup manhole penangkap air hujan dan alat modulur tank rainsafe sebagai tampungan yang dirakit, disusun, dan dilapisi kain geotekstil serta beralaskan pasir dan kerikil yang ditanam memanjang di dalam tanah. Pembangunan drainase vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi genangan dan mengurangi dampak terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan hulu dari berbagai sungai. Sejak tahun 2017 hingga 2020, Dinas PUPR telah memasang drainase vertikal di 1077 titik genangan yang ada di Kabupaten Bogor. Fungsi drainase vertikal menampung air hujan agar tidak semua mengalir ke selokan dan sungai, menyerap air hujan sehingga bisa terserap oleh tanah secara cepat, dan mencegah kekeringan di musim kemarau. Drainase vertikal atau sumur resapan memiliki kedalaman hingga 2 meter dari pipa kontrol sampai dasar alat rainsafe dengan panjang permukaan mencapai 3,5 meter. Air mengalir melalui 2 katup manhole penangkap air hujan dengan kedalaman 1 meter. Air yang berada di masing-masing katup manhole selanjutnya akan dialirkan melalui pipa menuju alat rainsafe sebagai tampungan air hujan. Di dasar katup manhole dan tampungan alat rainsafe terdapat pasir dan kerikil dengan masing-masing tebal 10 cm yang berfungsi untuk membantu mempercepat penyerapan air ke dalam tanah. Rainsafe atau penampungan air hujan di dalam drainase vertikal menggunakan sistem partisi modular berbentuk persegi dengan daya tampung per titik hingga 1,3 meter kubik. Dengan adanya bantuan drainase vertikal dari Dinas PUPR, kini masalah genangan yang terjadi di Kabupaten Bogor sudah dapat teratasi. Warga tanpa khawatir saat hujan tiba.